Kelompok kami membuat simulasi alat pemberi pakan ikan otomatis pada kolam ikan gurami berbasis Arduino. Di slide lagi. Nah, di latar belakang, pemberian pakan ikan adalah salah satu hal penting dalam membudidayakan ikan. Sayangnya pada saat ini sistem pemberian pakan ikan dan untuk pemberiannya dilakukan secara manual. Nah, di masa pandemi sekarang kan banyak kegiatan yang kayak banyak yang membudidayakan sesuatu itu untuk menutupi kegiatan yang kosongnya. Nah, di desa saya terutama ya, di sekitar-sekitar itu sering sering ada kayak memodifikasi akuarium, terus apa, budidaya budidaya apa, hewan-hewan ternak. Nah, sekarang di kelompok kita itu ingin membuat simulasi pakan ikan otomatis agar bisa lebih memudahkan masyarakat dan memodifikasinya lebih lebih enak. Pemberi Pemberian pakan dilakukan secara sederhana, yaitu menyebar pakan ikan dengan tangan langsung ke arah kolam ikan, sehingga hal ini akan menyebabkan pemberian pakan yang petani tersebut mempunyai lahan kolam yang banyak. Apalagi jika seorang petani ikan tersebut lupa atau terlambat dalam pemberian pakan ikan, itu adalah masalah yang sering dihadapi oleh peternak dan pembudidaya ikan. Nah, sekarang ini di kelompok kita, metode pemberian pakan ikan yang terbaik yaitu dengan menabur pakan ikan rata dan tersebar di seluruh permukaan kolam. Nah, nanti cara kerjanya dan simulasi akan dijelaskan sama untuk alat-alatnya dijelaskan sama Nurwigia, dan sistem cara kerjanya nanti dijelaskan sama Mas Riyaldi, dan penjelasan seperti sistem kontrol sama mekaniknya nanti dijelaskan sama Mas Alam. Pada keadaan tertentu misalnya di saat kondisi hujan. Nah, nanti juga di saat kondisi hujan juga ikan tidak diberi pakan. Hal tersebut dikarenakan ikan gurami tidak nafsu makan ketika cuaca sedang hujan. Akibatnya akan sia-sia jika tetap dilakukan. Nah, itu akan membuat rugi pembudidaya ikan. Nah, nanti akan dijelaskan alat dan bahannya oleh Nurwigia. Silakan Mbak Nurwigia untuk melanjutkan menjelaskan alat dan bahannya. Baik, terima kasih dari Ahmad Zipur Purwanto. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan itu ada Arduino Mega, RTC DS3231, fotodioda, LCD, potensiometer, gearbox, modul relay, dan modul keypad. Nah, untuk penjelasan dari setiap komponen ini nanti bakal dijelaskan oleh Abdul Salam pada slide selanjutnya, yaitu di bagian blok diagram, dan situ lebih jelasnya lagi akan tersusun rapi bagaimana setiap komponen ini akan bekerja. Untuk Mas Abdul Salam bisa kita persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan blok diagramnya. Di sini ada sensor fotodioda. Sensor fotodioda itu untuk mendeteksi pakan ikan, apakah pakan ikan masih ada atau sudah habis untuk foto dioda ini. Dan sensor posisi potensiometer merupakan sensor yang mendeteksi posisi derajat motor DC berdasarkan perubahan nilai resistansinya. Jadi posisi derajat motor DC bisa diatur dengan
sensor potensiometer ini. Arduino Mega. Arduino Mega ini sebagai microcontroller atau sebagai pengendali pengolahan sinyal masuk dan keluar. Driver relay ini digunakan untuk mengubah polaritas motor DC sehingga dapat berubah arah putarnya. Motor DC gearbox yang berfungsi sebagai penggerak valve, pembuka tangki, dan pengatur posisi blower. Dan LCD ini untuk menampilkan atau informasi apakah pakan habis atau masih penuh, atau sebagai output informasi dari alat ini. Dan real time clock ini untuk mengatur jam apakah jam 5 pagi, pakan harus disebar, jam siang, untuk mengatur jamnya di real time clock ini. Untuk lampu indikator ini untuk mengetahui untuk indikator alat ini apakah pakan, kalau pakannya sudah habis maka lampu indikator ini menyala merah. Kalau masih ada, lampu indikator ini mati. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan dengan Mas Rizaldi dengan slide berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Salam. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat tersebut, yaitu yang pertama, rangkaian ini adalah di saat fotodioda terhalang oleh pakan, maka lampu indikator aktif, sedangkan fotodioda tidak terhalang oleh pakan, maka lampu indikator non-aktif. Yang kedua, jika clock yang sudah ditentukan mencapai, maka katup pada tabung akan terbuka untuk mengeluarkan pakan tersebut. Yang terakhir, dengan menggunakan simulasi alat pemberi pakan ikan pada kolam ikan gurami berbasis Arduino akan terasa lebih efektif jika simulasi ini diterapkan, karena kita tidak perlu untuk susah payah memberi pakan sendiri, hanya kita mengecek indikator yang ada pada tabung untuk mengetahui pakan masih ada atau sudah habis. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Udah, gitu aja. Slide-nya singkat ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Oke, ini tentang simulasi pemberian alat pemberian pakan ikan ya. Oke, bisa dipersilahkan bagi yang masih bingung. Silakan ditanyakan ke kelompoknya Purwanto. Iya. Bima ta? Bima mau Iya, tanya? Iya, Bung. Oke, silakan Bima. Untuk Salam tadi, ya terutama kelompoknya. Halo Bu, ini Bima Bu. Oh, ganti. Putus. Oh iya. Iya, putus. Untuk mendeteksi yang habis itu gimana? Kan itu tidak ada sensor untuk mendeteksi jika pakannya habis itu akan bunyi atau akan gimana gitu. Percuma kan kalau pakan otomatis, tapi nanti jika pakannya udah habis juga, misal ini tinggal ke ruang makan gitu, ke dapur masak-masak, terus pakannya habis nggak tahu selama beberapa hari gitu kan. Lah itu apa nggak ada sensor suara bunyi bip
bunyi bip atau gimana gitu. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Ya, gimana? Apa, Abdul Salam? Kamu mau menjawab apa saya? Tak jawab ya? Ya, silakan. Iya. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Bima tadi kan kalau seumpamanya pakannya habis, jadi itu ada kita menyediakan seperti wadah apa? Seperti apa ya namanya itu ya? Tempat kalau perkumpulannya makanan itu sudah menyiapkan banyak, jadi ada tempat untuk menyiapkan. Nah, di situ nanti akan otomatis ketika ada sensornya sudah di wadah. Jadi ada wadah pakan besar sama wadah pakan kecil. Nah, wadah pakan besar itu khusus menampung semua dalam 1 bulan seumpamanya kita menaruh pakan sebanyak berapa kilo gitu. Nah, jadi untuk yang masuk di kolam itu hanya beberapa makanan saja. Cuma nanti ada saluran penghubung antara wadah yang kecil sama wadah yang besar. Jadi nanti ada lampu indikator tadi yang dijelaskan sama Mas Alam. Lampu indikatornya akan menyala dan ada mungkin tadi belnya kurang ya. Mungkin nanti akan diperbaiki lagi, ada belnya juga, ada suaranya. Jadi kalau seumpama lampu indikatornya nyala, itu akan otomatis di mekaniknya itu menghubungi sama yang kotakan besar itu. Akan seperti memanggil, seperti fungsi itu, memanggil yang besar, akan di mekaniknya akan terbuka, yang di besar akan masuk ke dalam mekanik yang wadah kecil. Jadi akan otomatis sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk setiap hari kita memberi makanan. Jadi kita cukup 1 bulan saja nyetok makanan banyak, itu sudah bisa jalan sendiri. Jadi itu tujuannya yang ingin kita buat. Mungkin Mas Salam bisa menambahi atau teman-teman bisa menambahi dari jawaban saya. Itu mungkin jawaban dari saya ya, Mas Bima. Iya, Mas Ipur. Soal wadah yang besar, terus ke wadah yang kecil, itu kurang lebih saya sudah paham. Cuma kalau sensor ke misal wadah besar habis itu di mana ya? Tadi kan sensornya cuma 1. Buat kalau ngasih yang itu terbuka itu nyala, jika enggak itu mati gitu kan. Cuma yang di sensor besar itu kalau misal habis itu enggak ada sensornya tadi soalnya gitu. Makanya saya bingung itu. Nah, gini Mas Bima. Jadi kalau misalkan bahan pakannya itu sudah habis, pasti kita bakal mengira-ngira nih, hari ini bakal stok makannya berapa, apakah 2 kali sehari atau kan sehari sekali. Itu pasti kita sudah mengira-ngira seperti itu. Pakan 1 karung ini kalau misalkan untuk peternakan yang besar ya Mas ya, kalau 1 karung itu bisa untuk berapa hari, kita sudah memperkirakan nih, kita nggak asal kasih porsinya yang berbeda-beda, pokoknya porsinya kita harus tetap sama di setiap harinya dan takarannya juga sama gitu, Mas. Jadi kita tahu kalau dia, bahan pakannya udah mulai menipis, kita udah mempersiapkan yang lain-lain seperti itu, Mas. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan lagi, Mas. Oh iya, bisa saya tambahi jawabannya dari Wiki ya. Jadi nanti di situ sudah dikontrol sama sistem kontrolnya itu sudah seperti kayak pagi harus menaburkan sekian, jadi sore menaburkan sekian. Jadi itu sudah sebelumnya itu sudah dikontrol sama rangkaian kontrolnya itu di Arduino-nya. Jadi tidak perlu untuk kita bolak-balik lagi untuk mengontrol lagi. Seperti itu. Mungkin jawabannya jika kurang jelas bisa ditanyakan lagi untuk teman-teman lain. Pakan ikan yang di kolam besar gitu ya, Mas? Iya, Mas. Putus-putus barusan. Ini buat pakan ikan di kolam yang besar gitu.
Oh iya bisa. Ini sistemnya itu bisa di kolam kecil juga bisa besar. Jadi ini sudah bisa digunakan ke semua kolam lah intinya. Gini, itu tadi kan Mbak Wigia bilang kalau kita bisa mengira-ngira gitu kan. Ini kan sistemnya otomatis. Sedangkan manusia itu kan biasanya sering lupa. Misal punya kolam banyak, itu kan nggak mungkin setiap hari itu serentak 1 bulan sekali beri makan gitu kan. Misal yang saya tanyakan itu gini loh, misal itu pakannya di kotak besar habis, apa ada peringatan buat penggunanya? Seperti misal di Arduino itu kan bisa ngirim SMS. Ini kotak ikan di kolam 3 habis, atau kotak ikan di kolam 1 habis gitu loh. Jadinya kalau sekedar mengira-ngira itu menurut saya kurang efektif, karena misal ini buat pengusaha ya, ini kan untuk mempermudah harusnya, malah bikin bingung gitu. Udah, itu aja. Oh ya, mungkin maksudnya Bima itu yang untuk yang wadah yang besar gitu. Tapi untuk yang alatnya yang punyanya kelompoknya Purwanto ini lebih ke yang penyaluran makanannya. Tapi untuk yang pengisian yang wadah besar itu memang masih belum otomatis gitu mungkin ya. Jadi yang otomatis itu yang pengisian kalau pemberian makan gitu. Tapi kalau yang ke wadah besar itu sendiri itu memang manusianya sendiri. Makanya tadi Wikia bilang sudah dikira-kira sendiri, oh kira-kira sebulan habis berapa karung, udah disiapkan gitu. Jadi nggak sampai kehabisan gitu. Cuma memang belum otomatis kalau yang ngasihkan ke yang wadah besar gitu ya. Cuma yang ketika Iya, Bu. ya maksudnya kan begitu. Makanya mungkin ini memang masih kelemahan dari sistemnya ya, gitu. Iya Bisa Bu, benar. ditingkatkan untuk yang wadah besar gitu. Jadi yang otomatis mungkin yang lebih ke penyebaran makanannya yang dari wadah besar ke mana? Ke kolam ikannya ya. Tapi kalau untuk yang ngasih ke kolam ke wadah besarnya ini masih manual, gitu ya? Gitu Bima? Bima? Bener ya? Benar, Bu. Iya, Bu, kurang lebih. Oke. Heeh. Terus ada yang mau ditanyakan lagi yang lain mungkin? Silakan. Saya Bu. Duh, kok suara Faya tapi kok cowok? Menurut iya, kan saya cowok Bu. Oh ya, Gini tadi Bu, kok yang keluar saya mau Faya. Nah, Redo. Oke, Redo. itu tadi udah bagus, tapi kan orang lebih ini Bu. Untuk masalah instalasinya, jika kita mempunyai kolam sebesar ini dan jumlah ikan sebenar ini, terus pakan yang kita keluarkan segini, itu instalasinya bakal mudah apa sulit kalau dari blok diagram tersebut tidak ada cara instalasi manual kita gitu. Silakan dijawab kelompoknya Purwanto. Halo. Loh, Kok nggak bisa? kok hilang Purwanto? Wikia? Sinyalnya Bu. Bentar Bu. Sinyalnya. Oh ya. Iya. Wikia mungkin? Tadi Redo, tadi putus-putus. Salam. Oh, Redo diulangi lagi pertanyaannya katanya. Misalkan kan kita pelihara ikan umur 1 minggu. Kita kan cuma beri makan 1 kilo per 1 hari kan Bu. Kalau umur ikan kan udah 2 minggu. Kita beri makan 1,5 kilo. Nah, instalasinya agar mudah kan kita harus menyeting agar di minggu pertama ini 1 kilo gitu. Nah, itu cara setting kita itu gimana agar lebih mudah gitu. Maksudnya pembagian makan
sesuai dengan umur gitu ya, Mas ya? Iya, seperti itu. Oh, kalau bagian situ pastinya kita bakal udah disetting dari program Arduino-nya. Misalkan kotak yang satu nih, dia umurnya 1 bulan sampai 3 bulan. Kotak yang kedua 3 bulan sampai yang udah dewasa gitu, untuk yang siap untuk memproduksi lagi gitu. Nah, kalau yang bagian yang pertama ini, yang umurnya sekitar 1 sampai 3 bulan, itu pasti akan berbeda dengan yang umur 3 bulan ke atas ya, itu bakal beda. Dan pastinya kita pakai 2 komponen gitu, nggak bakal 1. Kalau misalkan mungkin bisa dikembang lagi dengan 1 komponen kita bikin 2 pengaturan gitu. Insya Allah itu bisa, akan kami usahakan lagi. Mungkin Mas Salam bisa membantu saya untuk menjawab? Ini apa ya? Di alat tadi ada keypad. Nah, di blok diagram ini lupa nggak dikasih tadi. Nah, keypad ini untuk mengatur banyaknya pakan yang apa? Yang dikeluarkan sesuai umur ikan tersebut. Berarti kita sebagai para peternak ikan itu bisa mengatur untuk jumlah makan yang dikeluarkan pada ikan tersebut ya, Mas ya. Terima kasih Iya. buat Mas. Oke. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pertanyaannya Redo. Oke, saya pikir sudah terjawab ya. Untuk yang pertanyaan yang lain mungkin Saya, Bu. Faya. Oke, Faya. Iya, Ini waktunya kurang 5 menit lagi ya. Oke, iya. silakan. Nah, tadi kan katanya ada yang istilahnya pemberian pakannya itu bisa merata. Nah, itu kira-kira sistem bagian mana atau gimana caranya sih supaya pemberian pakan itu bisa rata di satu kolam itu? Kan belum dijelaskan kan tadi kalau gimana caranya buat pemerataan pakannya itu. Maksudnya di kolam yang besar ya, Mbak ya? Ya terserah di kolam yang besar atau kecil itu nggak masalah, yang penting istilahnya pengen tahu sistem pemerataannya itu gimana gitu, atau mungkin kalian alatnya yang di bagian ini atau misal programnya dibuat gini gitu. Yang penting gimana caranya kalian buat pemerataan pakannya itu. Untuk pemerataan makanannya itu, jadi kan di pakan besar yang untuk otomatis kita itu sebenarnya untuk membagi makanannya yang di umur yang tadi umur seperti 7 minggu, kok 7 minggu, 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu di sistemnya nanti akan dibagi. Jadi sistemnya itu mencari makanan yang khusus umur seminggu, terus yang khusus umur 2 minggu, sama yang sudah ikannya tua-tua. Nah, itu nanti di sistemnya akan membagi sendiri gimana caranya membagi makanan yang khusus ini, dan takarannya juga khusus. Takaran yang khusus 1 minggu, umur 1 minggu, umur 2 minggu, dan yang sudah tua ikannya. Jadi nanti sistemnya itu memanggil dari sistem kontrolnya yang di tempat kecil itu, memanggil yang di tempat besar tabungan yang banyak itu, nanti dipilah sama rangkaian kontrolnya itu. Dipilah mana yang untuk umur kecil, umur yang sedang, sama yang sudah tua. Jadi gitu mungkin Mbak Faya. Mungkin maksudnya Faya itu pertanyaannya itu bukan ke itunya ya, lebih ke penyebaran makanannya bisa rata ke seluruh kolam gitu mungkin gitu ya. Jadi bukan untuk yang Iya, Bu. itu ya Faya ya. Iya. Jadi maksudnya Pur. Atau mungkin maksudnya Oh mereka iya. pemerataan itu ke pembagian atau ke pemerataan di seluruh sisi kolam gitu loh, Bu, maksud saya. Kan nggak dijelaskan di bagian pemerataannya itu. Baik Mbak Faya, jadi gini, kalau saya lihat dari
petani-petani ikan itu, dia tuh kalau bagian pemerataannya ada yang menggunakan, kalau misalkan manual ya, dia bisa menggunakan seperti, bukan apa ya namanya, kapal kecil gitu yang digayuh ya, tahu ya Mbak ya? Saya nggak tahu kalau di sini ngomongnya apa. Pokoknya pakai itu, dia penyebarannya manual gitu, disebarin keseluruhan gitu. Cuman kalau yang pakai alat ini, dia lebih ke bisa ditaruh di bagian pinggir, kalau bagian tengah kayaknya bisa deh. Cuman menggunakan alat yang lebih besar lagi gitu Mbak, soalnya kita kan bagiannya lebih tinggi, kita harus melewati ini, air gitu. Jadi bagiannya bisa gimana ya, bagiannya tuh ya memang kurang menyebar, cuman pasti ikan itu bakal tahu gitu loh, sudah apal, oh di sini bagian saya untuk mendapatkan makanan gitu. Biasanya ikan tuh bakal seperti itu. Oh gitu. Gimana? Iya, iya. Putus-putus Enggak, suaranya. biar enggak. ikannya pintar Enggak, juga. Iya. Cuma lucu aja gitu ya. Biar Iya, nggak iya. manja Ya, ikannya. ini Ya. saya tambah. Saya tidak merekomendasikan menggunakan alat ini mulai sekarang. Ya enggak juga Enggak. enggak gitu. Ya oke, silakan tadi Saya yang mau tambah, Bu. nambah. Oke, salam. Heeh. Untuk penangkaran untuk perataan makan itu menggunakan blower. Nah, Oh, blower ini ada blower. meniupkan pakan ke seluruh kolam itu tersebut. Oh ya, berarti ada blowernya ya. Itu berarti untuk perataannya. Ya, Bu. Gitu kayak katanya ternyata. Ternyata ada blowernya ya, Iya, Bu. biar rata ya. Oke. Oke, good. Iya. Terus ada lagi? 1 menit lagi Salam. habis. Apa dilanjutkan ke selanjutnya ya? Ini mau mati Saya Bu soalnya. mau tanya. Habis ini ya Wildan Oh, iya. ya. Oke.